Baik, terima kasih Kak Okti. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan dari Sabda juga yang diberikan kepada saya hari ini untuk kembali bisa sharing tentang pelayanan media digital. Perkenalkan saya Johanna, mungkin buat yang belum pernah ikut di Sabda Live sebelumnya, saya adalah broadcast director dari Pijar TV. Pijar TV sendiri adalah sebuah televisi yang tayang selama 24 jam di seluruh pelosok Indonesia melalui satelit. Kami hari ini ada di Transvision, channel 778, di Pay TV. Bagi pelanggan Pay TV Transvision mungkin juga pernah menyaksikan. Dan kami juga, selain kami menyiarkan konten-konten televisi, kami juga bergerak di multi-platform. Kami juga menayangkan program dan melakukan banyak posting dan campaign dan lain-lain di sosial media. Hari ini saya akan sharing sedikit banyak tentang pelayanan ini dan bagaimana kami memulainya dan apa saja yang kami lakukan di pelayanan ini, visi kami, dan lain-lain. Saya akan share screen. Oke. Nah, Pijar TV adalah sebuah televisi yang tayang bukan hanya membroadcast konten atau membroadcast program, tapi kami juga adalah televisi yang sifatnya audience oriented. Apa sih artinya audience oriented itu? Artinya adalah kami membuat konten sebetulnya menjadi tanda kutip penggait atau penarik respon untuk audiens bisa dimuridkan. Cara bekerjanya adalah both ways ya. Jadi kami menjadikan sebuah konten televisi itu sebagai penarik perhatian supaya orang merespon kepada sistem respons kami yang kami miliki. Dan kami juga membuat konten berdasarkan apa yang mereka berikan, respon yang mereka berikan kepada kami. Jadi kami buat konten-konten atau produksi-produksi in-house kami, semuanya rata-rata berdasarkan apa yang audiens minta atau apa yang audiens tanyakan dan butuhkan. Nah, konten seperti apa yang kami buat? Yang kami buat adalah konten yang sifatnya indigenous, yang tujuannya adalah untuk secara spesifik menjangkau pelosok area di Indonesia. Itu yang kami lakukan dan kami jadikan visi. Kenapa harus pelosok Indonesia? Kenapa nggak di daerah kota besar aja, di mana lebih banyak pilihan untuk bisa menonton dan lain-lain? Karena visi kami adalah sebetulnya kami berusaha untuk memberikan resources dan memperlengkapi gereja-gereja dan bahkan individual-individual di daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk mudah mendapatkan resources dibanding kita yang di kota besar ya. Mungkin ada beberapa yang ada di kota besar lebih mudah untuk mendapatkan resources tentang kekristenan, tentang pelajaran pemuridan mengenai kekristenan melalui YouTube dan lain-lain. Tapi kalau di daerah dengan sinyal internet yang susah, rata-rata orang masih mengandalkan televisi untuk bisa mendapatkan informasi, untuk bisa mendapatkan banyak resources yang mereka butuhkan, terutama juga hamba Tuhan di daerah yang membutuhkan resources untuk bisa memimpin gereja atau memimpin pelayanannya. Nah, sifat kami adalah kami memberikan free airtime juga kepada gereja-gereja atau ministry atau individual yang memiliki konten-konten yang broadcast quality tentunya ya, yang bisa disiarkan di televisi kami. Free airtime artinya kami menerima konten, misalkan dari gereja-gereja, dari ministry, contohnya misalkan dari Sabda, gitu. Lalu kami akan cek apakah secara kualitas dia broadcast quality, apakah secara konten juga sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai kami, lalu kami tayangkan, dan bentuk pelayanan kami adalah kami memberikan slot gratis untuk itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kami ingin mengequip gereja, artinya dengan kami memberikan space atau spot gratis untuk gereja-gereja juga bisa berkarya, bisa memberikan konten. Tujuannya adalah kami juga bisa mengequip gereja-gereja tersebut untuk bisa bergerak di dunia digital. Sekarang ini, hari-hari ini,
kita menjadi semakin rajin ya di dunia digital, di dunia online, di dunia media, karena memang keadaan sedikit memaksa kita untuk melakukan itu, terutama juga untuk gereja-gereja dalam melakukan ibadah. Sekarang harus cukup fasih melakukan ibadah online, harus ministry-ministry semuanya harus mulai bergerak ke arah digital, harus punya website, harus punya social media account, harus punya YouTube, dan itulah yang kami lakukan sebetulnya untuk mengequip gereja-gereja dari sebelum pandemi, sebenarnya yang kami lakukan untuk bisa gereja-gereja mengerti bahwa jangkauan melalui media akan menjadi lebih masif dibandingkan kita hanya mengandalkan cara-cara yang sedikit lebih manual ya, atau offline, cara-cara offline. Nah, itu yang kami juga lakukan melalui training, lalu juga melalui konsultasi-konsultasi, atau juga melalui joint production bersama dengan ministry dan gereja-gereja. Nah, dari semuanya itu yang kami kemas dan kami tampilkan di Pijar TV, kami melakukan ini semua dengan berlandaskan non-denominasional. Artinya bukan artinya kami tidak berdenominasi, tapi kami memfokuskan konten kami bukan untuk mengejar informasi mengenai denominasi apa saja yang kami tampilkan atau kami expose, tapi justru kebenaran firman-Nya, kontennya, the gospel itself, Injil tersebutlah yang kami berusaha untuk siarkan melalui sinergi kami dengan berbagai lembaga-lembaga atau ministry, atau juga melalui konten-konten yang kami produksi sendiri secara in-house yang berdasarkan dari kebutuhan audiens. Nah, Pijar TV sendiri sekarang dipimpin oleh kami berdua bersama dengan Evangelist Wesley Parapat. Kami berdua sama-sama dulunya bekerja di MNC dan sama-sama bergerak di juga pertelevisian di live channel. Saya dipercaya untuk memimpin live channel selama 7 tahun sebelum saya ada di Pijar TV, dan Pak Wesley menjadi advisor bagi live channel. Nah, sekarang ini Pak Wesley menjadi chairman atau ketua yayasan dari Yayasan Pelayanan Media Indonesia, YPMI, yang menaungi Pijar TV. Karena Pijar TV ini adalah sebuah brand, lembaganya adalah namanya YPMI, Yayasan Pelayanan Media Indonesia, lembaga non-profitnya, sementara TV-nya sendiri bernama Pijar TV. Nah, saya di dalamnya bergerak menjadi broadcast director-nya di bidang operasional khusus untuk on air dan produksi di Pijar TV. Nah, kami berdua memiliki visi yang sama, yaitu tujuannya adalah kami kalau memang mau membangun sebuah media digital atau media televisi ini, yang kami mau fokuskan adalah bagaimana kami justru bisa memperlengkapi gereja-gereja Tuhan, bukan bergerak sendiri, tapi memperlengkapi gereja-gereja Tuhan untuk bisa menggunakan Pijar TV, mengutilize platform kami untuk bisa menyebarkan kabar baik tentang Kristus ke pelosok-pelosok Indonesia yang belum tentu bisa dijangkau oleh manusia, tapi bisa dijangkau oleh media. Nah, kami mau membantu gereja untuk melakukannya dalam bentuk televisi dan multiplatform lainnya, YouTube, sosial media, dan lain-lain. Nah, cara prosesnya yang kami lakukan adalah kami memproduksi program atau kami menerima program dari gereja-gereja yang dan untuk bisa dinikmati oleh audiens, caranya adalah kami menyiarkan itu melalui satelit. Kenapa harus satelit? Karena satelit adalah sebuah media yang memiliki jangkauan yang cukup luas, dan karena Indonesia adalah archipelago, Indonesia adalah negara kepulauan, di mana transportasi sulit, satelit ini menjadi jawaban yang baik untuk kita bisa menjangkau banyak orang di pelosok-pelosok daerah dengan informasi, dengan edukasi, dan bagi Pijar TV dengan firman Tuhan. Jadi kami menggunakan satelit C-band dan Ku-band dan juga pay TV. Selain kami juga menggunakan streaming untuk bisa menjangkau rumah-rumah yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Nah, kami juga bergerak, Nah, kami memulai pelayanan ini tanggal 31 Oktober 2017.
Jadi sebentar lagi Pijar TV berulang tahun. Kami meng-establish ini dengan satu platform. Waktu itu kami ada di Palapa, di Free to Air TV. Lalu kami belum bergerak multi platform saat itu, kami hanya menggunakan satelit Palapa waktu itu, dan kami menyiarkan konten langsung selama 24 jam. Lalu kemudian di Oktober 2018 kami mulai masuk ke multi platform. Kenapa kita harus multi platform? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi di mana-mana sekarang kalau misalkan kita nggak bergerak multi platform di dalam pelayanan kita akan kesulitan dan miss out dalam bisa menjangkau banyak orang, karena multi platform itulah yang membuat kita mampu untuk bisa menjangkau segala target usia kita yang kita ingin jangkau sebetulnya. Nah, kami tahun 2018 masuk di YouTube, memulai pelayanan kami juga di YouTube, lalu di sosial, masukin konten-konten di sosial media juga, dan kami bekerja sama dengan satu ministry dari US yang namanya Leading the Way Ministry dengan Dr. Michael Yosef. Nah, waktu itu kami dalam bentuk operasional kami membagi dua funding atau kebutuhan operasional kami untuk Pijar TV ini. Lalu datang tahun 2019 di mana kami dengan banyak situasi yang terjadi dengan Leading the Way dan juga kami juga dengan banyak situasi yang berubah di operasional kami seperti didorong untuk kami bisa menjadi independen, dan juga dalam bentuk operasional kami juga memfunding diri kami sendiri dengan cara crowdfunding, dengan cara melakukan training dan lain-lain. Di mana platform kami juga semakin bertambah. Saat itu kami juga ada di Pay TV, di Transvision per tahun 2019. Sampai hari ini, tahun 2020 Oktober juga, kami sudah independen dan kami crowdfunded. Kami didukung oleh semua orang-orang yang menjadi audiens televisi kami, dan kami bersama-sama dengan audiens kami membangun Pijar TV ini menjadi sebuah pelayanan yang multi-platform. Kami juga sekarang ada di live streaming di www.pijar.tv, lalu juga tetap di YouTube dan di sosial media. Itu milestone kami. Jadi per tanggal 31 Oktober 2020 ini kami tepat berusia 3 tahun. Nah, semua yang kami ciptakan, kami memiliki prinsip bahwa semua yang kami ciptakan itu harus menjadi bagian dari strategi multiplatform yang lebih besar. Artinya kita nggak mungkin menciptakan sesuatu dengan aim yang kecil, pastinya. Kami memproduksi konten, kami membuat training, kami bekerja sama dengan ministry dan gereja-gereja dengan tujuan untuk menstrategikan jangkauan kami di multiplatform. Artinya kami membuat konten yang bisa juga dimasukkan di YouTube, yang juga bisa kami promosikan di sosial media, tapi juga yang bisa menjangkau pelosok-pelosok daerah Indonesia, artinya juga yang sifatnya kontekstual dengan daerah, tapi juga kontekstual dengan kota, sehingga semua jenis audiens, semua tipe audiens bisa menikmati konten kami. Itulah yang sebenarnya membantu kami untuk memaksimal kesempatan kami untuk bisa berdampak, untuk bisa menjangkau banyak orang. Jadi pada prinsipnya, memang semua yang kami ciptakan bentuknya harus fleksibel dengan semua target usia yang kami miliki di dalam audiens kami. Nah, cara kami bekerja, mungkin rata-rata pelayanan media atau content creator ya, rata-rata utamanya pasti berpikir lebih ke saya mau bikin apa dulu. Misalkan untuk memproduksi sesuatu ya, misalkan sekarang kan kita di mana-mana dipaksa untuk bisa memulai untuk memproduksi konten, apakah itu gambar atau video atau mungkin podcast dan lain-lain. Biasanya rata-rata cara alur berpikir kita semua adalah saya mau bikin apa ya, lebih ke situ. Lalu kemudian kita cek di YouTube, lalu kita cek juga di platform-platform lain. Oh, lagi banyak nih yang bikin podcast. Oh, lagi banyak nih yang bikin konten-konten talk show, misalkan contohnya ya. Lalu mereka kemudian, oh ya udah kalau gitu saya bikin aja, saya ikut.
Nah, tahukah kita kalau ternyata melakukan hal seperti itu justru membuat kita jadi tenggelam di dalam mainstream yang masif, sehingga membuat konten kita tidak menjadi sesuatu yang unik dan kelihatan nggak over the top, nggak muncul. Kenapa? Karena kita melakukan me too, kita mengcopy apa yang orang lain sudah lakukan sebelumnya gitu loh. Dan di saat dia sudah mencapai views sekian, kita baru mulai, dan akhirnya kita akan sulit ditemukan di dalam stream dunia online yang sangat masif itu, sehingga akhirnya kita terjebak dalam pertanyaan, kan akhirnya kenapa view saya sedikit ya? Kenapa ya kok saya udah kirim link YouTube saya ke semua grup WhatsApp di handphone saya, tapi kok view saya masih sedikit ya? Misalkan seperti itu. Karena kita bergerak dengan mindset itu. Tapi Pijar TV berusaha membiasakan diri untuk melakukannya terbalik. Kami mencoba untuk melihat dulu dari perspektif audiens. Audiens butuhnya seperti apa? Gimana caranya kami punya sistem respon. Dan sistem respon ini sebetulnya buat saya secara pribadi menjadi sebuah ujung tombak yang jauh lebih penting daripada kemampuan kami semua untuk bisa membuat program. Jauh lebih penting daripada skill dan knowledge kami untuk bisa secara teknis membuat program yang sangat baik, kualitasnya HD dan lain-lain. Kalau secara konten kami tidak sesuai dengan apa yang audiens butuhkan, sehingga buat saya sangat mengutamakan sistem respons yang kami miliki itu menjadi sebuah indikator apa yang harus kami buat. Jadi kami lihat di situ apakah audiens bertanya lebih banyak soal apa nih, minta didoakan lebih banyak soal apa. Misalkan saya membuat konten apologetika, oh ternyata banyak audiens yang sedang menanyakan tentang Tritunggal. Nah, saya akan bergerak dan tim saya juga akan bergerak dalam konteks itu, menghubungi narasumber yang tepat, membuat konten yang tepat, membuat skrip yang tepat supaya akhirnya sesuai dengan apa yang audiens tanyakan, apa yang audiens butuhkan. Nah, itu membuat positioning kita jadi benar. Pada saat kita sudah straight dengan apa yang audiens kita butuhkan, positioning kita benar. Oke, posisi saya mau menjelaskan tentang konten ini atau tentang topik ini dengan cara seperti ini, itu positioning. Lalu kita kemudian akhirnya mendecide, oh saya lebih baik share di platform TV aja, atau oh enggak, saya mendingan juga share di platform TV, YouTube, dan sosial media, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi alur kerjanya kami selama ini, sehingga pada saat kami membuat sesuatu atau memproduksi sesuatu, kami enggak jadi menebak-nebak lagi dari nol, apakah audiens akan suka atau enggak ya, enggak. Tapi karena apa yang ditanyakan audiens itulah yang kami buat, kami jadi merasa, oh ya, ini sesuai dengan kebutuhan audiens, sehingga pada saat sistem respon kami, teman-teman tim follow up kami juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa kami, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan menjadi lebih dalam, dan itu memperbesar potensi kita bisa memuridkan mereka lebih dalam, secara lebih in-depth, secara one-on-one. Nah, itu yang kami lakukan di Pijar TV, sehingga kami memegang prinsip bahwa bukan bagaimana kami mau menggapai mereka aja yang penting ya, tetapi bagaimana mereka bisa menggapai kami, bisa menjangkau kami dengan pertanyaan mereka, dengan kebutuhan mereka, dengan prayer request mereka, dengan kegundahan mereka, terutama kalau misalkan kita lagi bikin program anak muda, karena rata-rata pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang sedikit lebih kompleks karena mereka banyak menggunakan logika, tapi pada saat kita bisa membuat konten yang tepat untuk bisa menjangkau mereka bertanya lebih dalam lagi, puji Tuhan akhirnya kita jadi bisa mampu untuk memuridkan mereka. Tujuan dari semua ini adalah bukan hanya untuk mengumpulkan jumlah respon lalu melaporkan kepada partner Pijar TV atau kepada donatur atau menjadi sebuah rating tersendiri buat kita. Tujuannya adalah bukan itu. Tapi kami memiliki prinsip bahwa pada saat kami memulai pelayanan ini di media televisi, yang kami lakukan secara teknis hanyalah sebuah tool untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa secara one-on-one, secara satu persatu, secara
meskipun nggak bisa tatap muka, tapi paling tidak kita bisa komunikasi one on one dengan mereka dengan lebih intimate, dan kita juga bisa mengerti problem mereka. Seperti contohnya, kalau mereka bertanya banyak hal dan bersikap disbelief, ya artinya mereka menantang kita dengan banyak-banyak pertanyaan yang sifatnya theological atau sifatnya doktrinal. Demi membangun hubungan, seringkali kami tidak berusaha untuk menjawab dengan maksimal apa yang mereka tanyakan secara doktrinal tersebut, tapi kami mencari why reason-nya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Atau apa yang membuat Bapak atau Ibu jadi menanyakan hal ini, atau penasaran soal ini? Dan akhirnya pada saat kita ngobrol lebih jauh, sebetulnya mereka tidak ingin tahu tentang hal itu secara mendalam. Yang mereka inginkan adalah melihat bagaimana kita mau membangun hubungan dengan mereka, dan jembatannya adalah dimulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang penting. Ketika fokus kita arahkan kepada bagaimana kita mau bagaimana mereka mau reach kita, kita akhirnya jadi mengerti, oke, kita berusaha dengan cara apapun untuk bisa membuat mereka bisa tetap berkomunikasi dengan kita, baik melalui konten, baik melalui follow up yang kita lakukan. Nah, jadi pada saat kami mau memproduksi sesuatu atau mau melakukan on air, kami menanyakan why reason-nya dulu. Asking the why before kita explore how-nya gitu loh. Why reason-nya apa? Kita pengen menyiarkan konten yang menceritakan kabar baik tentang Tuhan. Itu why reason-nya. Baru kemudian why-nya kita bentuk dengan cara-cara kreatif kita. Sehingga kami menemukan bahwa video bagus, sosial media yang established, tim media yang hebat itu modal yang baik, tapi kalau kita nggak punya strategi menjangkau audiens yang baik, kita nggak akan pernah menghasilkan impact, nggak akan bisa menghasilkan dampak yang maksimal. Mungkin berdampak, tapi bukan maksimal. Yang kita cari adalah maksimalnya, bukan apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita selalu mencari tahu bagaimana kita bisa maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang Kristus, yang ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Jadi secara workflow di Pijar TV, di dapurnya kami bekerja sama dengan dua pihak, secara internal dan juga secara eksternal. Eksternal adalah penyedia konten. Nah, kami bekerja sama dengan gereja, dengan ministry di sini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pelayanan atau gereja yang tim medianya cukup solid, yang menghasilkan banyak konten, apalagi di masa-masa pandemi ini kan pasti setiap minggu kita menghasilkan konten di gereja kita. Nah, Pijar TV menyediakan kerjasama untuk bisa menyiarkan konten-konten Bapak Ibu, tentunya dengan spesifikasi yang sesuai dengan Pijar TV. Tapi juga di saat kami melihat bahwa konten-konten yang diberikan dari partners kami, dari gereja-gereja itu belum 100% memenuhi kebutuhan audiens kami juga melakukan produksi internal yang menjawab kebutuhan itu dengan konteks yang menyiarkan kebenaran firman Tuhan. Intinya itu dengan kualitas yang bermutu. Kami memastikan semua yang kami lakukan dalam bentuk HD, semua video yang kami siarkan dalam bentuk HD. Kenapa harus itu? Bukan karena supaya gaya-gayaan supaya kita menjadi TV yang keren, tapi karena kita menjangkau daerah pelosok. Pada saat kita menjangkau daerah pelosok, ketika kita menyiapkan konten kita dalam bentuk yang maksimal, maka akan dijangkau atau diterima oleh audiens dengan bentuk yang maksimal juga gitu. Kita menghadapi di daerah-daerah audiens yang masih memiliki TV tabung, belum punya TV LED yang besar, masih TV-nya TV yang banyak noise-nya dan lain-lain. Ketika konten kita jelek yang kita siarkan dari kami kualitasnya tidak bagus, sampai di mereka kualitasnya menjadi semakin tidak bagus lagi. Jadi kami memaksimalkan output-nya kami di Pijar TV supaya paling tidak hasilnya di TV tabung sekalipun di daerah-daerah pelosok masih bisa ditonton dengan sangat baik dan melebihi kualitas TV-TV yang lain. Harapan kami seperti itu. Nah, lalu kualitas bermutu ini setelah kami kemas, kami siarkan di free to air TV, di pay TV, lalu di live streaming sosial media. Free to air TV adalah TV-TV yang bisa ditonton atau channel-channel bisa tonton melalui parabola. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada di daerah, biasanya masih banyak pakai parabola ya, karena
untuk menonton TV-TV nasional seperti RCTI dan lain-lain pun hanya bisa bagus untuk disaksikan di melalui parabola. Kita nggak bisa pakai antena biasa untuk menyaksikannya. Nah, Pijar TV ada di platform itu. Lalu kita juga ada di kota besar. Itulah kenapa kita mau multi platform. Kita juga di kota besar karena tujuannya kita tadi mengequip gereja. Jadi banyak juga gereja-gereja di kota besar yang masih membutuhkan kebenaran firman Tuhan sebagai resource, masih membutuhkan training dari kami untuk bisa membuat konten dengan baik. Lalu kami juga ada di live streaming, sehingga juga audiens kami beberapa juga ada yang dari luar negeri karena live streaming ini, dan juga ada di sosial media. Semua yang kami lakukan ini, kembali tadi saya jelaskan, tujuannya adalah membangun komunikasi dengan pemirsa kami. Mereka mengirimkan feedback nantinya dalam bentuk permohonan doa, atau spiritual interest questions kami sebutnya. Atau spiritual interest questions itu adalah menjadi indikator bahwa audiens ini mau dimuridkan dalam bentuk pengetahuan yang lebih dalam mengenai firman Tuhan, atau juga dalam bentuk pemahaman yang lebih dalam berrelasi atau berkomunitas atau membentuk komunitas dengan sesama mereka, atau juga buat non-believers. Makanya kami juga menyediakan konten yang nuansa apologetika, karena kami juga berusaha untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari non-believers. Puji Tuhan dalam beberapa tahun ini kami mendapatkan sekitar 13-14% non-believers yang mengirimkan respons untuk kami follow up kepada mereka, dan puji Tuhan ada cukup banyak yang open untuk discussions. Jadi bukan sifatnya marah-marah atau menghujat gitu kan, pasti kita biasa menerima hal itu ya, tapi justru open untuk discussions dan open untuk bisa tahu lebih dalam lagi mengenai iman kita, mengenai keimanan kita. Nah, semua ini kemudian kita analisa dengan spesifik. Jadi di tim follow up-nya Pijar TV juga ada analis yang secara spesifik nanti melihat atau mengelompok-kelompokkan, oh ada banyak pertanyaan tentang keimanan soal ini misalkan, atau ada banyak pertanyaan yang membutuhkan konten apologetika ini. Nah, nanti feedback-nya akan diberikan kembali kepada kami, tim produksi internal, untuk kami kemudian mencoba mencari kemasannya. Oh, kami bikin dengan cara apa ya? Apakah buat talk show? Apakah buat discussion? Apakah kami bikin semacam classroom konten dan lain-lain? Dan akhirnya jadilah program-program yang kami buat selama ini. Bapak Ibu yang mau melihat program-program yang kami buat bisa saksikan di YouTube, karena itu adalah semua produksi internal kami. Kami juga seringkali kalau pada saat audiens mengirimkan testimonial, kami mencari yang benar-benar spesifik dengan kebutuhan pemirsa, dan kami filmkan menjadi film pendek yang juga kami siarkan di Pijar TV. Nah, jadi semuanya adalah orientasinya dari audiens. Nah, puji Tuhan kami juga diberkati Tuhan dengan banyak kegiatan, banyak produksi, dan banyak sinergi juga dengan berbagai partners, mulai dari gereja sampai kepada young leaders, young pastors, influencers, dan juga kami diberikan kesempatan juga untuk bisa, terutama di masa-masa pandemi ini ya, kami bisa me-equip gereja-gereja, beberapa gereja kami berikan training dan konsultasi untuk bisa membuat konten dengan benar, untuk bisa memaksimalkan reach-nya mereka, audiens mereka. Jadi kami ada training editing, kami ada training untuk live streaming, kami ada training untuk produksi juga, dan juga kami ada produksi-produksi konten. Nah, ada banyak bagian di Pijar TV, saya hanya jelaskan beberapa bagian yang paling lumayan berkreasi ya di masa-masa pandemi ini, terutama. Yang pertama adalah tim produksi. Produksi kami yang tadi saya jelaskan, kami membuat konten yang menjadi umpan untuk responnya audiens. Dan kemudian juga setelah audiens terumpani dan mereka memberikan feedback, kami membuat konten lagi untuk menjawab kebutuhan mereka. Nah, in-house konten kami itu ada dalam bentuk talk show, ada dalam bentuk film tadi, ada juga dalam bentuk discussions seperti ini dengan Pak Esra Soru, lalu ada juga bentuknya model semi talk show dengan Pak Bambang Nursena dan Bu Syafa Nursena. Semuanya dikemas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Ada kalanya
sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Ada kalanya sifatnya langsung dalam bentuk kami memang meminta Pak Bambang misalkan dan Pak Esra Soru untuk langsung membacakan pertanyaan pemirsanya untuk kemudian dijawab secara langsung. Kami menyebutkan nama pemirsanya yang bertanya dan pertanyaannya seperti apa, lalu dijawab secara langsung. Ada kalanya juga secara tidak langsung, artinya kami kumpulkan, lalu kami bikinkan tema-tema yang kira-kira bisa dibikin sistematik untuk bisa menambah pengetahuan atau memuridkan audiens melalui konten-konten kami. Nah, lalu kami yang tadi saya jelaskan juga membuat training, informasi juga tentang training nanti bisa dilihat di chat, dari tim Pijar TV akan mengirimkan. Nah, kami memperlengkapi gereja untuk membuat konten yang lebih baik, tapi bukan hanya baik, tapi juga menyiapkan platformnya. Gereja yang belum bisa punya YouTube channel, bagaimana men-setup-nya, bagaimana bisa melakukan live streaming melalui YouTube channel karena ada persyaratannya di YouTube misalkan. Lalu bagaimana juga bisa setup Instagram account dan lain-lain. Nah, itu kami juga memberikan training. Tapi ada juga yang lebih spesifik seperti filmmaking, desain grafis, editing, production, dan bahkan belakangan ini banyak yang training live streaming dengan Pijar TV. Nah, ini tim yang juga sangat penting buat saya karena ini tim yang setiap hari tugasnya adalah menerima feedback dari konten-konten yang Pijar TV siarkan. Ini sistem respon yang kami miliki, kira-kira tampilannya seperti ini, dan itu adalah kira-kira conversation-nya. Kami membagi kelompok, misalkan untuk orang-orang yang bertanya tentang hal-hal spiritual, tapi open, kita akan berikan tagging-nya misalkan spiritual, atau open atau spiritual interest questions misalkan. Tapi kalau yang misalkan dia masih skeptis, masih banyak bertanya dan ini bukan dari agama Kristen tapi dari non-believer, kita akan kasih tanda ini masih disbelief. Dia masih skeptis, memberikan pertanyaan-pertanyaan kayak skeptis sehingga kita bisa dalam sistem ini bisa follow up lebih lanjut dengan lebih detail bagaimana menjawabnya gitu. Nah, kami ada orang-orang khusus juga yang menjawab dari tim Pijar TV sendiri, baik secara internal maupun juga dibantu juga oleh beberapa komunitas secara eksternal untuk bisa menjawab sistem respon ini. Kami menerima volunteer juga untuk bisa menjawab respon. Bagi yang mungkin tertarik, saya pengen tahu dong bagaimana saya bisa melayani dengan cara ini. Kami sangat terbuka juga untuk bisa menerima volunteer untuk bisa menjawab respon dari program-programnya Pijar TV. Nah, ini workflow kami. Saya akan lebih detail soal ini, karena buat saya ini nyawa buat Pijar TV. Tujuan dari semua konten yang kami buat itu tujuannya adalah membangun hubungan. Untuk create a relationship dengan audience di dalam sistem respon itu. Kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan, kalau mereka sudah pelayanan dan lain-lain, tujuan kami juga berkomunikasi dengan mereka adalah lebih ke saling menguatkan atau sinergi atau bekerja sama. Atau misalkan dengan hamba Tuhan daerah, kami berkomunikasi dengan mereka untuk mencari tahu apa yang bisa kami provide dan equip untuk hamba-hamba Tuhan di daerah. Tapi kemudian kalau memang ini adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan dan perlu kami muridkan, maka kami akan mempromote openness di sini. Kami akan mencoba berkomunikasi sehingga dia menjadi lebih open, sehingga dia lebih lembut dan bisa menerima komunikasi ini menjadi sebuah komunikasi yang bersahabat, di mana dia levelnya sudah bisa menjadi ngobrol. Nah, disitulah kami mulai sharing the gospel. Share the gospelnya juga bukan dengan cara yang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, bukan begitu, tapi lebih ke mencari tahu apa yang menjadi why reason kenapa dia bertanya dan mencari ke Pijar TV. Lalu kemudian kalau akhirnya mereka opennya bisa untuk dipimpin untuk menerima keselamatan, kami akan ajak ke arah situ. Lalu kami coba untuk konekkan dengan gereja-gereja yang terdekat dengan dia. Kalau memang ini di daerah, berarti kami coba untuk cari gereja-gereja daerah dari partners kami yang ada, yang mau memuridkan dia secara langsung. Karena bagaimanapun juga, kami tidak bisa
menergantungkan semua hal kepada kemampuan kami aja, karena kami kan dari udara, tapi tetap orang ini membutuhkan follow up secara langsung one on one. Nah, baru kemudian dia akan dimuridkan di gereja tersebut atau oleh pelayanan tersebut, sehingga tujuan kami nggak berhenti sampai di situ. Seringkali orang berhenti, oh ya sudah, dia sudah dimuridkan dan selesai. Tapi yang kami inginkan adalah justru bagaimana mereka bisa memuridkan orang lain setelahnya. Bagaimana setelah mereka dimuridkan, mereka bisa share about Kristus, tentang Tuhan kepada banyak orang. Jadi itulah yang buat kami penting karena purpose-nya ada di situ. Bagaimana mereka juga bisa memahami bahwa mereka tuh harus berbagi tentang Kristus kepada orang lain. Nah, dalam sejak tahun 2017 sampai bulan lalu, inilah yang kami berhasil untuk follow up, yang successful engage dengan Pijar TV. Ada 300.663.569 SMS. Ini baru SMS yang kami ukur karena sistem respons kami dimulai dengan SMS, di mana kami menjangkau orang-orang pelosok yang rata-rata berkomunikasi masih dengan SMS. Lalu kami mengumpulkan 100.612 kontak. Dari situ, kontak artinya nomor yang bisa kami follow up setiap saat, yang bisa berkomunikasi dengan kami. Lalu 19.000 diantaranya adalah non-believers, sekitar 14%. Yang puji Tuhan, di mana 405 dari mereka saat ini sudah open untuk menerima baptisan dan mau untuk impart Kristus kepada komunitas mereka, untuk memperkenalkan Kristus kepada komunitas mereka. Nah, itu yang kami lakukan. Ini jangkauan kami. Kami menjangkau, paling banyak menerima respon dari Sumatera, lalu dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan dari Pulau Jawa. Ada juga 0,2% dari luar negeri dari live streaming tadi. Nah, ini yang menjadi penguat kami, karena ini yang inilah aim kami yang sebenarnya. Aim kami bukan hanya membuat konten yang baik, tapi bagaimana kami juga justru bisa memuridkan mereka untuk bisa mengenal Kristus lebih lagi. Nah, dalam pelayanan ini ada banyak up and down yang kami hadapi tentunya ya, ada banyak proses yang kami miliki, dan karena juga webinar ini tujuannya adalah untuk membuat kita sama-sama mengerti bagaimana menjalankan panggilan kita. Bukan artinya Pijar TV sudah mengerti, kami juga sama-sama menjalani ini juga dengan bertanya kepada Tuhan setiap saat. Setiap saat kami mengukur langkah kami, pelayanan seperti ini bukan pelayanan yang mudah ya. Kami harus membutuhkan banyak tim, kami harus butuh banyak partner, kami harus bergandengan tangan juga dengan banyak pihak tentunya, nggak mungkin berdiri sendiri, sehingga kami juga jadi banyak belajar gitu loh. Ada kalanya kami mengalami momen-momen di bawah, nggak selalu di atas, dan seringkali di bawah itu yang indah ya, karena di situlah kami mengenal banyak banyak hal-hal yang tadinya kami nggak tahu. Kami bisa bersinergi dengan banyak orang yang tadinya kami nggak pernah berpikir bisa bersinergi, dan kami juga amazed dengan banyak orang yang memiliki hati dalam pelayanan ini gitu loh, untuk membangun bersama-sama dengan kami. Di sini kami belajar dari sejak kami membangun Pijar TV ini, dalam perjalanan kami, sejak kami mulai, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada, lalu kemudian kami berdiri sendiri, bahwa ide bagus yang kami miliki itu ternyata bukan selalu ide dari Tuhan. Good idea is not always God's idea. Kami membangun dengan punya banyak mimpi, oh ya kita bikin begini aja, kita bikin begini, tapi kemudian dalam perjalanan Tuhan membuat kami belajar bahwa ada waktunya untuk wait, untuk tunggu, not too harsh, not too fast, jangan terlalu cepat, jangan terlalu tiba-tiba. Ada momennya kita harus mengukur, tapi ada momennya kita juga harus nggak bisa cuma mengukur terus, kita harus bisa bergerak dengan cepat. Tapi itu semua dalam proses itu bukan menjadi sebuah indikasi ya, bukan menjadi sebuah tanda bahwa ada momen Tuhan bisa menyertai kita, ada momen enggak gitu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Tapi awareness kita terhadap Tuhan itu yang membuat di dalam pelayanan ini kita jadi bergantung kepada Dia, karena
Kalau misal kami belajar dalam pelayanan ini, ada step aja yang kami ambil dengan tidak berhati-hati atau dengan tidak bertanya Tuhan, suddenly bisa, maksudnya secara tiba-tiba kami juga bisa kemudian disadarkan, oh iya ya, kemarin kita ngambil keputusan ini dengan terlalu terburu-buru, akhirnya akibatnya seperti ini contohnya. Jadi kami jadinya belajar banyak dalam pelayanan ini untuk selalu dikit-dikit bertanya, dikit-dikit ukur, measure, dikit-dikit lihat lagi ke belakang, step back. Benarkah ini yang menjadi tujuan kami gitu? Kami nggak mau jadi pelayanan yang semuanya harus kami ambil, semuanya harus kami bisa lakukan gitu loh. Kami nggak mau jadi pelayanan independen yang seperti itu. Justru kami berusaha untuk apa yang bisa kami sinergikan gitu untuk sama-sama menghargai partners kami karena kita sama-sama tubuh Kristus. Apa yang kami nggak bisa mereka bisa, apa yang mereka nggak bisa kami bisa provide. Itu yang kami pelajari along the way gitu loh. Nah yang kedua adalah yang kami terus-menerus diingatkan oleh Tuhan adalah kami perlu untuk selalu aim for purification. Minta purification, minta purity setiap saat dari Tuhan. Ini pelayanan milik Tuhan, pelayanan kita bukan milik kita, milik Tuhan. Dia yang membangun, bukan kita. Kita hanya alat yang digunakan untuk membangun pelayanan ini sehingga Tuhan bisa atur sendiri dia mau orang yang seperti apa yang ada dalam pelayanan ini gitu loh. Siapapun itu, pemimpinnya, staffnya, atau partnersnya, atau siapapun itu. Sehingga kita jangan menyibukkan diri. Kita belajar untuk kita nggak mau menyibukkan diri dengan cari sebanyak-banyaknya partners, cari sebanyak-banyaknya orang yang tepat untuk pekerjaan yang ada, untuk job desk yang ada, tapi kita aiming untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ini orang yang tepat yang Tuhan mau ada dalam pelayanan ini? Apakah pure adanya orang-orangnya, pekerjaan kita, keputusan yang kita ambil, apakah pure adanya? Karena Tuhan senang dengan segala sesuatu yang sifatnya pure, yang bersih. Tuhan nggak membutuhkan kita belajar tanya Tuhan nggak butuh banyak orang, Tuhan nggak butuh orang-orang yang jago, Tuhan cuma butuh orang-orang yang pure, yang hatinya murni untuk bisa melayani no matter what, tanpa banyak banyak syarat melayani, tapi dengan hati yang pure. Lalu kami juga belajar di sini satu pelajaran yang unik, dan mungkin Bapak Ibu teman-teman yang bergerak di bidang media pasti juga bisa meraba-rasakan hal ini gitu loh. Kami banyak belajar untuk tidak mencampur adukan calling yang Tuhan berikan dengan multitalenta kita. Kadang gini ya, kalau kita orang-orang yang multitalenta, dan di dunia media ada banyak orang yang multitalenta, saya bisa melakukan ini, ayo kita bikin. Saya bisa lakukan ini, ayo kita bikin. Pijar TV udah mampu nih sampai ke sini, ayo kita bikin. Karena kita orang-orang yang multi talented, dan biasanya kita akan berpikir kreatif, oh ya, karena kita bisa, ayo kita lakukan. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau arahkan kita atau mau panggil kita untuk kita lakukan. Ada satu contoh yang Pijar TV belajar, ini hal yang sangat penting. Dulu kami punya sebuah pelayanan yang namanya Pijar Peduli. Saya nggak bilang ini gagal, pastinya ini bukan gagal, karena nggak ada kegagalan di mata Tuhan, semuanya Tuhan sudah tentukan untuk our own goodness. Tapi kami waktu itu berpikir karena kami TV, dan kami juga punya respon kan ya, kami juga punya audiens di daerah-daerah, ayo kalau gitu kita menjangkau, dan saat itu memang ada bencana-bencana alam, dan kami juga jadi mampu menyalurkan banyak bantuan kepada orang-orang di daerah. Tapi lalu pada saat prosesnya berjalan, kami melakukan itu dengan banyak keributan, dengan banyak berantem di dalam secara internal, dengan banyak problem sana-sini, yang membuat kami akhirnya jadi nggak peaceful pada saat melakukannya. Dan bahkan pada saat ada di lapangan dan melakukan pembagian dan lain-lain, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang buat kami menyejahterakan kami. We don't feel peace waktu itu, karena kami paksakan, karena kami pikir, loh kami TV, kami bisa, kami bikin ini aja. Tapi ternyata kami find it along the way, oh Tuhan belum mau kayaknya kita ke situ. Gitu. Lalu kami memberanikan diri, oke, karena Tuhan belum mau, ya sudah, kita tutup.
Meskipun waktu itu kita sudah punya nomor rekening untuk Pijar Peduli, kita sudah punya logonya dan lain-lain, tapi karena kita melihat bahwa Tuhan belum mau kita ke sana, kita harus dengan lembut dan dengan rendah hati bilang, oke, nggak apa-apa, kita tutup, kita nggak berfokus dulu ke situ. Jadi itu yang kami pelajari waktu itu, bahwa ternyata multitalenta itu nggak harus selalu kita paksakan karena kita merasa kita bisa. Itu akan bikin kita jadi lebih sombong ya, sebenarnya akan lebih merasa ini karena kita, bukan karena Tuhan. Gitu loh. Dan yang terakhir adalah sepanjang perjalanan kami, ini yang kami terus pelajari, Soli Deo Gloria. To God be all the glory. Semua kemuliaan, semua kemampuan kita, semua kesuksesan kita, itu semua milik Tuhan. Dan semua yang ada bergelut di bidang pelayanan tahu bahwa ini adalah bukan, pelayanan nggak hanya berbicara tentang kesuksesan. Justru pelayanan berbicara tentang banyak kesulitan, kegagalan, menjelang putus asa misalkan, atau kita harus bertindak kreatif lebih misalkan untuk bisa melakukan ini dan itu, karena yang provide adalah bukan sebuah perusahaan, tapi kita memprovide sendiri. Seringkali kita jadi merasa bahwa itu semua adalah kegagalan, gitu. Tapi kita lupa bahwa apa yang bahkan tampak seperti kegagalan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya itu adalah untuk dia menceritakan tentang His glory to us, sebetulnya menceritakan bahwa it's all about me, it's not all about you. Jadi it's not your good idea yang perlu di sini, tapi tunggu aja, I will make something great out of this, bahkan dalam sesuatu yang kita anggap seperti gagal sekalipun. Dan dalam perjalanan kami jadi belajar dari hal ini, dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Aku bacakan ya. Banyak orang beriman di sekeliling kita. Hidup mereka mengatakan kepada kita tentang arti iman. Maka hendaklah kita seperti mereka. Kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang yang imannya kuat untuk bisa saling mendukung, untuk bisa menyokong kita. Marilah kita juga ikut bertanding dalam iman yang ada di hadapan kita dan jangan putus asa. Marilah kita menjauhkan semua hal yang dapat membuat kita berhenti. Dan marilah kita membuang dosa, purify, always, always, always purify, yang dengan mudah menangkap kita. Marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita, ia menyempurnakan iman kita, ia telah menderita kematian di kayu salib, tetapi ia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa, dengan sepenuh kerelaan. So, kalau kita ada di dunia ini, ya kita harus menjalankannya dengan penuh kerelaan, gitu loh. Semua pain, semua kegagalan, kesuksesan, semuanya harus kita terima dengan rela. Ia melakukannya karena sukacita yang disediakan, full of joy, penuh dengan sukacita. Dan sekarang ia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Ingatlah akan Yesus. Ia sabar ketika orang berdosa melakukan yang jahat melawannya. Ingatlah akan Dia, maka kamu tidak akan lelah dan tidak akan putus asa. Bagi saya pribadi, inilah yang menjadi sebuah prinsip buat saya untuk saya bisa melakukan atau saya bisa memaksimalkan pelayanan saya di sini. Tapi tetap semuanya adalah for the glory of God. Saya ingat kata-kata Rasul Paulus di Roma 15 ayat 20, ini sebagai penutup ya, bahwa it's always been my greatest ambition, ambisi saya to preach the gospel where Christ was not known. Kalau kita menjadikan ambisi itu, kita akan ngelihat dengan mata lurus ke depan bahwa this is my vision. Visi saya adalah balik lagi, orang yang belum kenal Tuhan perlu kenal Tuhan, dan ini tugas kita bersama, bukan tugas kita sendiri. Jadi artinya kita perlu bergandengan tangan, apa yang kita nggak bisa, kita tanya teman kita tanya partner kita, kamu bisa melakukan yang bersama-sama dengan saya, tapi the biggest agenda haruslah menjadi ini, to preach the gospel where Christ was not known. Kita nggak perlu jadi terkenal, kita nggak perlu selalu berusaha untuk menyebutkan kata-kata yang something to say that matters. Maksudnya kita nggak perlu selalu mendewakan apa yang kita katakan, mendewakan konten kita, mendewakan khotbah kita misalkan. Karena nggak ada yang lebih matter daripada the gospel itself.
Dan satu hal lagi yang Pijar TV pelajari sepanjang perjalanan ini, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa gospel itu bukan ada dalam khotbah kita. Gospel itu bukan selalu ada dalam kata-kata kita, di dalam konten yang kita bikin. Di dalam semua kumpulan konten itu, nggak selalu itu artinya gospel. Gospel itu adalah bagaimana hati kita waktu kita reach mereka. Kesaksian kita bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi dari bagaimana kita bisa menampilkan diri kita ke mereka, bagaimana kita menjawab mereka. Buat saya, gospel itu bergerak pada saat kita mau-follow up audiens kita. Buat saya, kita bisa memiliki potensi untuk menyebarkan kabar baik itu, menjadi kabar baik itu bagi orang lain yang sedang putus asa, yang lagi kecewa, yang lagi sakit, pada saat kita reach ke mereka melalui follow-up system kita. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan hari ini, bahwa it's not about the content, ini bukan tentang apa yang kita bisa tampilkan, tapi lebih ke apa yang justru bisa membuat audiens bisa reach ke kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada mereka. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktunya hari ini. Tuhan memberkati.